Sergio Ramos adalah aktor utama di balik kemenangan Real Madrid pada final Liga Champions 2018. Ramos memang tidak mencetak gol saat Los Blancos melibas Liverpool 3-1 di Stadion Olimpiade Kiev, Ukraina. Tapi aksi brutal Ramos menggembosi setengah kekuatan Liverpool. Layaknya seekor banteng matador, Ramos menyeruduk, menabrak Loris Karius sampai gegar otak. Ramos juga tak kenal ampun saat membanting Mo Salah sampai cedera dislokasi bahu. Apa yang sebenarnya terjadi pada final UCL 2018? Inilah cerita di balik laga Real Madrid versus Liverpool. Dalam segmen pre-match ini kita akan mengulas sedikit bagaimana perjalanan Liverpool dan Real Madrid ke final UCL 2018. Real Madrid asuhan Zinedine Zidane lolos ke partai puncak setelah menyingkirkan raksasa Jerman Bayern Munchen dengan total agregat 4-3. Kemenangan atas Munchen semakin memperkuat status Real Madrid sebagai Raja Liga Champions. Los Blancos menunjukkan taringnya karena berhasil lolos ke partai final UCL 3 musim beruntun. Secara keseluruhan, kemenangan atas Munchen mengantar Real Madrid ke final Liga Champions yang ke-16 dalam sejarah klub. Itu adalah rekor final terbanyak untuk sebuah klub dalam sejarah Champions League. Dari 15 final sebelumnya, Real Madrid 12 kali juara. Gokil. Selain Zidane, Cristiano Ronaldo adalah sosok penting di balik keberhasilan Real Madrid lolos ke partai puncak. Ronaldo tercatat mencetak 15 gol dari total 12 pertandingan hingga semifinal. Dalam perjalanan ke final, Ronaldo juga mencetak sejumlah rekor. Tepat setelah Madrid menyingkirkan Bayern Munchen, CR7 langsung menyandang status pemain non-kiper dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Liga Champions. Bang Do kala itu mengalahkan legenda Barcelona, Xavi Hernandez. Ada satu rekor Liga Champions lain yang juga berubah jadi milik Ronaldo setelah Real Madrid mendepak Bayern Munchen. Ronaldo kala itu sukses melewati rekor legenda Real Madrid Iker Casillas untuk menjadi pengoleksi kemenangan terbanyak dalam sejarah Liga Champions. Dua rekor itu masih bertahan hingga Ronaldo meninggalkan Eropa dan pindah ke Arab Saudi. Jadi tidak berlebihan jika Ronaldo punya julukan Mister Liga Champions. Pasalnya, Ronaldo juga memegang banyak rekor lain, seperti pencetak asis terbanyak sampai top skor sepanjang masa Liga Champions. Where is Messi? Lantas, bagaimana perjalanan Liverpool ke final UCL 2018? Liverpool asuhan Jurgen Klopp melangkah ke final setelah membungkam wakil Italia AS Roma dengan total agregat 7-6. Kemenangan atas Roma sangat spesial bagi Liverpool dan fansnya. Pasalnya, Liverpool akhirnya kembali ke final Liga Champions untuk pertama kalinya setelah menunggu 11 tahun. Kali terakhir The Reds tampil di final UCL sebelum berjumpa Real Madrid di Kiev terjadi pada musim 2006-2007. Liverpool saat itu harus puas jadi runner-up setelah kalah 1-2 dari AC Milan. Final UCL 2018 terbilang sangat menarik karena berlangsung saat bulan suci Ramadan. Jadwal itu sempat jadi sorotan publik dan media karena ada beberapa pemain Muslim, baik itu di kubu Liverpool maupun Real Madrid. Mohamed Salah dan Sadio Mane adalah dua bintang Liverpool yang beragama Islam. Di lain sisi, Real Madrid juga punya pemain Muslim bernama Karim Benzema. Publik tentu bertanya, apakah tiga pemain itu menjalankan kewajiban puasa Ramadan saat hari pertandingan? Pasalnya, durasi puasa di Ukraina mencapai 17 atau 18 jam. Jadwal buka puasa di Ukraina juga hanya sekitar 1 jam jelang kick-off laga final. Terkait hal itu, fisioterapi Liverpool, Ruben Pons, sempat buka suara soal Mo Salah. Ruben Pons mengaku sudah berdiskusi dengan ahli gizi Liverpool saat The Reds melakukan pemusatan latihan jelang final. Hasilnya, Ruben Pons memastikan bahwa Mo Salah tidak berpuasa selama 3 hari sampai laga final. Jadi, bagaimana penampilan Mohamed Salah di final UCL 2018? Seperti biasa, kita akan membuka segmen ini dengan membahas susunan pemain Liverpool dan Real Madrid. Jika dilihat, komposisi skuad Liverpool dan Madrid sangat jomplang, bagaikan bumi dan langit. Pasalnya, tidak ada satupun pemain Liverpool yang pernah merasakan atmosfer final Liga Champions sebelum berjumpa Real Madrid di Kiev. Liverpool hanya bisa mengandalkan pengalaman Jurgen Klopp yang pernah mendampingi Borussia Dortmund di final UCL 2013.
Pengalaman Klopp bahkan sangat pahit karena dia dan Dortmund kalah 1-2 dari Bayern Munchen. Jika dibandingkan, Zidane saat itu punya 3 medali Liga Champion dengan rincian 2 sebagai pelatih dan 1 sebagai pemain. Final UCL 2018 tampak seperti tidak imbang karena seluruh pemain dalam starting 11 Real Madrid punya medali Liga Champion. Zidane bahkan menurunkan starting 11 yang sama seperti ketika Madrid mengalahkan Juventus pada final UCL 2017. Dari lini belakang, Zidane menugaskan kuartet Marcelo, Sergio Ramos, Rafael Varane, dan Dani Carvajal untuk mengawal Keylor Navas di pos penjaga gawang. Di lini tengah, Real Madrid punya Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, dan Isco. Soal urusan gol, Zidane mengandalkan duo Karim Benzema dan tentunya Cristiano Ronaldo. Di lain sisi, Liverpool tampil dengan trio Firmansyah, Roberto Firmino, Sadio Mane, dan Mohamed Salah. Virgil van Dijk yang kala itu berstatus bek termahal dunia ditugaskan memimpin lini belakang Liverpool. Di lini tengah, Liverpool punya 3 gelandang pekerja keras, yakni Wijnaldum, James Milner, dan kapten tim Jordan Henderson. Pertandingan pada akhirnya dimulai. Pada babak pertama, tidak banyak peluang emas tercipta meski kedua tim bermain terbuka. Tapi ada satu kejadian yang berpengaruh besar terhadap jalannya pertandingan. Kejadian itu adalah duel Mohamed Salah dan Sergio Ramos pada menit ke-25. Mo Salah saat itu langsung terjatuh sambil memegangi bahunya setelah berebut bola dengan Ramos. Dalam replay, tampak Mo Salah dan Ramos saling kunci menggunakan tangan. Mo Salah dan Ramos kemudian jatuh bergantian setelah keduanya kehilangan keseimbangan. Naas bagi Mo Salah, dia jatuh dan sedikit terseret dalam posisi bahu kirinya tertekuk. Mo Salah saat itu juga seperti matras karena dia menahan badan Sergio Ramos. Cedera Mo Salah tampak sangat parah karena matanya berkaca-kaca saat meminta pertolongan medis. Setelah menjalani perawatan, Mo Salah pada akhirnya tidak bisa melanjutkan laga karena dia mengalami cedera dislokasi bahu. Mo Salah saat itu terlihat sangat terpukul karena dia terus menangis sambil memegangi bahu kirinya saat meninggalkan lapangan. Kehilangan Mo Salah tentu jadi pukulan telak untuk Liverpool dan Klopp. Pasalnya, Mo Salah saat itu adalah motor serangan Liverpool dan juga top skor utama Liverpool yang sudah mencetak 44 gol dari total 52 laga sepanjang musim. Sama seperti Liverpool, Real Madrid juga kehilangan pemain penting, yakni Dani Carvajal. Dani Carvajal menangis saat berjalan keluar lapangan jelang akhir babak pertama. Carvajal terpaksa ditarik keluar karena menderita cedera hamstring. Skor imbang tanpa gol bertahan sampai turun minum. Berlanjut ke babak kedua, Real Madrid berhasil unggul 1-0 pada menit 51 berkat gol Karim Benzema. Proses gol Karim Benzema terbilang sangat konyol. Pasalnya, Benzema mencetak gol dengan cara memotong lemparan bola Loris Karius. Gol Benzema semakin terlihat lucu karena Karius justru marah-marah seperti menyalahkan rekannya saat bola masuk ke gawang. Meski kebobolan dengan cara yang konyol, Liverpool tampak tidak terpengaruh secara mental. 4 menit setelah gol Benzema, Liverpool sukses menyamakan kedudukan berkat aksi Sadio Mane. Gol Mane berawal dari corner kick James Milner. Dejan Lovren yang berdiri di tengah kotak penalti kemudian menyambut umpan itu dengan sundulan ke depan gawang. Umpan Lovren itulah yang dikonversi Sadio Mane menjadi gol dengan tembakan kaki kanan. Setelah skor imbang 1-1, Zidane mencoba menambah daya gedor Real Madrid dengan memasukkan Gareth Bale pada menit ke-61. Hanya 3 menit setelah masuk ke lapangan, Gareth Bale sukses mencetak gol untuk mengantar Real Madrid kembali unggul 2-1. Gol Gareth Bale ini sangat fantastis. Menerima umpan lambung Marcelo, Bale yang berdiri di tengah kotak penalti melakukan aksi akrobat, tembakan salto kaki kiri. Bola tembakan Bale itu melaju mulus ke sudut kanan atas gawang Karius. Karius saat itu hanya bisa melongo melihat bola kembali masuk ke gawangnya untuk kedua kalinya. Setelah unggul 2-1, Real Madrid mencoba menurunkan tempo laga dan bermain lebih aman. Di lain sisi, Liverpool secara perlahan mulai tampak frustasi. Klopp juga tidak bisa melakukan banyak perubahan karena dia hanya membawa 1 penyerang di bangku cadangan. Tepat pada menit 83, mayoritas pemain Liverpool tertunduk setelah melihat Karius lagi-lagi melakukan blunder yang berujung dengan gol. Gol ketiga Real Madrid berawal dari tendangan jarak jauh Gareth Bale. Bola tembakan Bale sebenarnya mengarah tepat ke Karius yang berdiri di tengah gawang.
Karius juga sudah melompat dan mencoba menangkap bola. Namun, Bale tetap bisa melakukan selebrasi karena bola mendadak luput dari tangkapan Karius dan masuk ke gawang. Gol spektakuler Gareth Bale itu pada akhirnya menutup pesta kemenangan 3-1 Real Madrid. Real Madrid asuhan Zidane berhak naik podium juara UCL untuk ketiga kalinya secara beruntun. Bagi Real Madrid, kemenangan di Stadion Olimpiade Kiev sangat bersejarah. Real Madrid sukses menobatkan diri sebagai tim pertama yang mampu mencetak hat-trick juara Liga Champions pada era UEFA Champions League. Tepat setelah peluit panjang, Loris Karius langsung menghampiri tribun fans Liverpool untuk meminta maaf. Momen itu terbilang sangat haru karena Karius tidak bisa berhenti menangis di depan tribun penonton. Ada satu fakta menarik di balik dua blunder Karius pada final UCL 2018. Karius saat itu ternyata bermain dalam keadaan gegar otak pada babak kedua. Hal itu dibuktikan dari preskon pihak rumah sakit yang memeriksa Karius setelah laga final. Pihak rumah sakit menyebut Karius mengalami cedera kepala setelah bertabrakan dengan pemain Real Madrid. Setelah ditelusuri, pemain yang menabrak Karius sampai gegar otak ternyata adalah Sergio Ramos. Duel Karius dan Ramos terjadi pada awal babak kedua saat kedudukan masih imbang tanpa gol. Dalam replay, tampak sikut Ramos masuk ke wajah Karius saat keduanya bertabrakan di dekat tiang. Karius saat itu memang tidak menjalani perawatan di lapangan. Tapi, duel dengan Ramos itulah yang jadi penyebab Karius mengalami gegar otak. Berikut pernyataan Karius. Saya mengalami gegar otak setelah benturan dengan Sergio Ramos, dan hal itu membatasi penglihatan saya. Saya tidak pernah menggunakan hasil pemeriksaan medis sebagai alasan. Tapi, saya tidak mengerti mengapa banyak orang menertawakan dan mengolok-olok cedera kepala serius. Saya mendapat banyak hinaan. Reaksi mereka keterlaluan. Kesalahan saya dinilai dengan tidak adil. Itulah pernyataan Karius soal blunder dan cederanya pada final UCL 2018. Selain gegar otak Karius, cedera bahu Mo Salah juga jadi sorotan publik. Banyak media Eropa kala itu memprediksi Mohamed Salah tidak akan pulih tepat waktu dan harus absen pada Piala Dunia 2018. Prediksi itu melahirkan satu petisi yang berisi desakan agar UEFA dan FIFA menghukum Sergio Ramos. Petisi yang dibuat oleh fans timnas Mesir itu viral di jagat maya dan sudah ditandatangani oleh ratusan ribu orang. Soal cedera Mo Salah, Sergio Ramos sempat buka suara. Ramos memang sudah mendoakan kesembuhan Mo Salah lewat akun X pribadinya. Namun, Ramos akhirnya kehilangan kesabaran karena terus mendapat kritik. Fans Liverpool mungkin makin sakit hati karena Ramos menilai banyak orang lebay soal cedera Mo Salah. Ramos secara tidak langsung juga merasa tidak berdosa atas apa yang menimpa Mo Salah. Berikut pernyataan Ramos. Saya sebenarnya tidak mau bicara karena mereka terlalu membesar-besarkan masalah ini. Saya sudah melihat rekamannya. Mo Salah meraih tangan saya lebih dulu dan saya terjatuh ke sisi yang lain. Faktanya, cedera terjadi pada lengan Mo Salah yang satunya. Tapi, mereka mengatakan saya mengunci Mo Salah. Itu terlalu berlebihan. Setelah itu, kiper mereka mengatakan bahwa dia terguncang akibat tabrakan dengan saya. Saya tidak tahu, mungkin orang-orang melihat sesuatu dengan cara berbeda karena saya bermain di Real Madrid dan menang selama bertahun-tahun. Itulah pernyataan Sergio Ramos soal cedera Mo Salah dan Loris Karius. Ada satu fakta menarik lain di balik kemenangan Real Madrid atas Liverpool. Duel melawan Liverpool ternyata jadi laga terakhir Cristiano Ronaldo dengan seragam Real Madrid. Ronaldo mengakhiri pengabdian selama 9 tahun di Santiago Bernabeu untuk hijrah ke Italia membela Juventus. Ronaldo pergi ke Turin secara tiba-tiba tanpa seremoni perpisahan dari Real Madrid. Yap, itulah cerita di balik laga Real Madrid versus Liverpool. Kalau kalian punya saran pertandingan ikonik lain yang perlu kami bahas, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di laga selanjutnya.